Sobat NTMC, bagaimana kabar Anda hari ini? Berjumpa lagi dengan saya Bribtu Rizka dalam program NTMC Redaksi. Pasca libur Natal dan Tahun Baru 2022, Korlantas Polri masih melakukan operasi lilin hingga 2 Januari 2022 mendatang dengan mendirikan pos pelayanan yang menyediakan tes swab antigen dan vaksinasi langsung bagi yang belum divaksin agar terciptanya Kamseltib Carlantas. Dan saat ini ada 5 berita pilihan utama yang akan kami berikan untuk Anda dan tentunya dengan informasi terbaru dan teraktual. 8.000 personil gabungan TNI Polri maupun pemerintah daerah dikerahkan untuk melaksanakan pengamanan perayaan Natal dan Tahun Baru. Petugas akan disebar ke sejumlah titik termasuk di 73 titik yang menjadi lokasi malam bebas kerumunan atau crowd free night. Polda Metro Jaya menggelar rapat koordinasi bersama Pemprov DKI Jakarta dan Kodam Jaya terkait kesiapan pengamanan perayaan Natal dan Tahun Baru. Dari hasil rakor yang digelar di Balai Polda Metro Jaya, sebanyak 8.000 personil gabungan baik dari Polri, TNI maupun pemerintah daerah akan dikerahkan untuk mengamankan pelaksanaan ibadah Natal dan malam pergantian tahun. Rencananya, gelar pasukan pengamanan akan dilaksanakan pada tanggal 23 Desember mendatang. Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Endra Julpan mengatakan, pengamanan akan dimulai tanggal 24 Desember 2021 hingga 2 Januari 2022. Selama 10 hari, petugas akan memberlakukan pembatasan di beberapa lokasi, seperti di tempat hiburan, perhotelan, dan tempat rekreasi, dengan menyesuaikan level PPKM yang diberlakukan Pemprov DKI Jakarta. Operasional pusat perbelanjaan juga akan dibatasi hingga pukul 22 malam. Untuk mencegah terjadinya kerumunan, Polda Metro Jaya juga mengaktifkan kembali malam bebas kerumunan atau crowd free night di 73 lokasi. Beberapa lokasi crowd free night di ibu kota antara lain di Jalan Jenderal Sudirman, Jalan MH Tamrin, seputaran Monas, kawasan Kemayoran, Jalan Asia Afrika, kawasan Kemang, kawasan Senopati, Banjir Kanal Timur, dan sejumlah lokasi lainnya. Kaitan dengan kesiapan pengamanan Nataru untuk wilayah Polda Metro Jaya dan sekitarnya adalah untuk kegiatan pengamanan Natal dan Tahun Baru tahun ini. Kekuatan Polda Metro Jaya dan juga Kodam Jaya serta pemerintah daerah DKI dalam hal ini, jumlah kekuatan keseluruhannya berjumlah 8.000 personil. Kemudian nanti kita akan melakukan gelar pasukan untuk pengamanan tanggal 23 Desember. Kemudian kegiatan pengamanan akan dimulai tanggal 24 Desember hingga tanggal 2 Januari. Kegiatan ini tentunya mengedepankan protokol kesehatan ya sesuai dengan leveling PPKM yang berlaku di Provinsi DKI Jakarta. Selain untuk mengantisipasi gangguan Kamtibmas, langkah ini juga untuk mencegah penularan COVID-19 di masa pandemi. Terlebih, varian COVID-19 terbaru Omikron telah masuk ke ibu kota. Dari Jakarta Selatan, Tim Liputan NTMC Channel. Jelang perayaan Hari Natal, Kakor Lantas Polri Irjen Pol Firman Santiabudi dampingi Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit dan Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi meninjau kesiapan Pospam dan Posyan di Simpang Gadok. Turut hadir Menko PMK Muhadjir Effendi dan Kapolda Jawa Barat Suntana. Kapolri dan rombongan meninjau langsung persiapan operasi lilin di pos pengamanan dan pos pelayanan Simpang Gadok, Bogor, Jawa Barat. Posko Simpang Gadok diketahui memiliki tugas penting dalam menghadapi libur Natal dan Tahun Baru. Lantaran jalur tersebut merupakan akses masyarakat menuju kawasan puncak yang dikenal sebagai tempat favorit warga menghabiskan waktu liburnya. Kapolri meminta jajaran untuk mengantisipasi kemacetan dan penegakan protokol kesehatan kepada warga. Kegiatan dalam rangka melaksanakan pengecekan secara langsung terkait dengan kegiatan anggota dalam penggelaran Pospam dan Posyam dalam rangka Nataru, dan tentunya sekaligus juga kita melakukan langkah-langkah dalam rangka mengantisipasi, karena beberapa tahun yang lalu
pasca Nataru terjadi kenaikan COVID 2,5 kali lipat, sehingga tentunya ada beberapa strategi yang harus kita laksanakan karena tahun ini ada beberapa kelonggaran terhadap aktivitas kegiatan masyarakat yang tentunya ini berdampak terjadinya lonjakan apabila kita tidak antisipasi. Kapolri juga meminta untuk memastikan tidak ada kerumunan warga saat libur Natal dan Tahun Baru. Selain mengecek Pospam dan Posyan, Kapolri beserta rombongan meninjau pelaksanaan vaksinasi massal yang digelar secara serentak di ribuan titik di 34 provinsi oleh TNI Polri bersama BNPB. Vaksinasi dilakukan guna mengakselerasi target capaian vaksinasi dari Presiden Jokowi. Dari Bogor, Jawa Barat, Tim Liputan melaporkan. Mendukung pelaksanaan Operasi Lilin 2021 saat libur Natal dan Tahun Baru, Direktorat Lalu Lintas Polda Jawa Timur mengirimkan 4 buah unit etle mobile dengan nama Incar yang nantinya akan melakukan patroli kontrol di jalan raya di daerah-daerah yang berpotensi pelanggaran lalu lintas dan kecelakaan. Dalam rangka pengamanan Operasi Lilin 2021, Ditlantas Polda Jawa Timur yang telah mengembangkan etle statis menjadi etle mobile, memberikan pengawasan dan kontrol bagi para pengendara yang akan melakukan perjalanan saat libur Natal dan Tahun Baru 2022. Wadir Lantas Polda Jawa Timur, AKBP Didit Bambang Wibowo menjelaskan, 4 unit etle mobile telah dikirim ke Jakarta, Banten, dan Jawa Barat untuk pengamanan serta kelancaran Operasi Lilin 2021. Etle mobile ini dilengkapi dengan kamera yang bergerak di jalan raya untuk melakukan pengawasan guna memantau kecepatan pengguna jalan dan akan melakukan patroli kontrol ke daerah-daerah yang berpotensi terjadi kemacetan, pelanggaran, dan kecelakaan lalu lintas. Dengan dioperasikannya etle mobile saat libur Natal dan Tahun Baru, diharapkan dapat memberikan rasa aman bagi pengendara yang akan melakukan perjalanan. Untuk operasi lilin yang kami bawa untuk di Korlantas, itu ada 4 unit. Ada 4 unit mobil etle mobile, ada di wilayah Jakarta, ada di wilayah Banten, dan ada di wilayah Jawa Barat. Tentunya dengan adanya etle mobile ini, kami lakukan patroli di daerah-daerah yang berpotensi pelanggaran, daerah-daerah yang berpotensi kecelakaan. AKBP Didit Bambang Wibowo menghimbau kepada masyarakat yang akan melakukan perjalanan libur Natal dan Tahun Baru untuk lebih tertib dalam melaksanakan protokol kesehatan dengan mematuhi peraturan dari pemerintah. Dari Jakarta, Tim Liputan NTMC Channel. Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo melakukan peninjauan langsung terkait kesiapan jajarannya dalam menghadapi libur Natal dan Tahun Baru di Pelabuhan Merak, Banten. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo didampingi Kakor Lantas Polri, Irjen Pol Firman Santiabudi, meninjau langsung fasilitas yang terdapat di Pelabuhan Merak. Dalam kunjungan tersebut, Kapolri menjelaskan, Operasi Lilin 2021 yang digencarkan jajarannya sedikit berbeda dengan sebelumnya. Pada operasi kali ini, pihak kepolisian menyiapkan pos pelayanan kesehatan bagi masyarakat. Pada fasilitas kesehatan tersebut juga disediakan gerai swab antigen dan vaksinasi bagi masyarakat yang belum sempat memenuhi syarat untuk berpergian jauh di masa pandemi. Operasi Lilin, di mana operasi ini dilaksanakan dalam mengantisipasi kegiatan masyarakat di masa Nataru, di mana tahun lalu terjadi pergerakan kurang lebih 11 juta masyarakat, yang tentunya ini harus kita persiapkan dengan baik, kita antisipasi, karena saat ini angka laju COVID sudah bisa kita kendalikan. Kapolri Jenderal Listio Sigit berharap angka COVID-19 di Indonesia dapat kembali menurun, sehingga pemerintah tak perlu menerapkan kebijakan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM. Dari Merak, Banten, Tim Liputan NTMC Channel.
Arus lalu lintas Natal dan menjelang Tahun Baru 2022 terpantau landai dan masyarakat dihimbau untuk tidak lengah menjaga diri agar terhindar dari pandemi COVID-19. Hal ini menjadi perhatian Kakor Lantas Polri Irjen Pol Firman Santiabudi juga Dirgakum Brigjen Pol Aan Suhanan saat meninjau gelaran Operasi Lilin 2021 di tempat berbeda, yaitu di Gerbang Tol Pejagan Jawa Tengah dan Tol Jakarta Cikampek. Kakor Lantas Polri melakukan pengecekan langsung pos pelayanan dan pos pengamanan Operasi Lilin 2021 di Tol Pejagan Brebes, Jawa Tengah. Irjen Pol Firman Santiabudi mengatakan, monitoring saat libur Nataru akan terus dilaksanakan khususnya pada wilayah Jawa Tengah dan Jawa Timur, dengan harapan masyarakat dapat memastikan perjalanan baik dan selamat. Menurutnya, keberhasilan Operasi Lilin tak lepas dari kontribusi masyarakat yang berada di ruas jalan tol. Untuk itu, para pengendara diminta mematuhi aturan berlalu lintas sehingga selamat sampai tujuan. Kemudian hari ini kita merencanakan kegiatan untuk memonitor wilayah Jawa Tengah sampai ke Jawa Timur. Dengan harapan sekali lagi masyarakat bisa memastikan perjalanannya tenang. Ya, dengan keberadaan baik pos pelayanan maupun keamanan yang kita gelar di jalan, tapi sekali lagi saya tidak pernah bosan, pelaksanaan ini sangat tergantung juga dari peran aktif masyarakat yang berada di jalan. Di lain tempat, Direktur Penegakan Hukum Korlantas Polri, Brigjen Pol Aan Suhanan melanjutkan tinjauan ke pos-pos pengamanan di Tol Jakarta Cikampek kilometer 57 dan kilometer 102 Tol Cipali. Pantauan arus lalu lintas terjadi peningkatan 12%, serta kendaraan yang keluar dari Jabodetabek ke arah Jawa kini dalam kondisi masih normal. Selain itu, Dirgakum telah menyiapkan skema arus lalu lintas seperti kontraflow hingga one way apabila nantinya terjadi peningkatan volume arus kendaraan. Mungkin ada peningkatan. Ya mudah-mudahan ini masyarakat sudah memahami ya. Artinya dengan situasi pandemi saat ini, mereka yang sudah berniat untuk berangkat, pulang kampung, mudik, untuk liburan Natal ini, mengurungkan niatnya, ya, sehingga masyarakat bisa berkontribusi dalam mencegah penyebaran COVID-19. Ya. Dari Pejagan dan Jakarta, Tim Liputan NTMC Channel. Natal dan Tahun Baru ini penyebaran COVID yang tidak kecil. Oleh sebab itu, saya minta betul-betul agar dikelola, diatur, sehingga Natal dan Tahun Baru berjalan dengan tidak ada kerumunan. Memasuki akhir tahun 2021, pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM level 3 selama Nataru batal dilaksanakan secara serentak di Indonesia. Sebagai gantinya, pemerintah membuat kebijakan yang nantinya dibuat lebih seimbang, disertai aktivitas testing dan tracing yang dikejarkan selama libur Natal dan Tahun Baru. Natal dan Tahun Baru ini penyebaran COVID yang tidak kecil. Oleh sebab itu, saya minta betul-betul agar dikelola, diatur, sehingga Natal dan Tahun Baru berjalan dengan tidak ada kerumunan, lebih baik tidak bepergian kemana-mana. Indonesia sebagai salah satu negara yang mampu mengendalikan COVID-19 dengan baik. Di momen libur Nataru, pemerintah bersama Polri dan stakeholder terkait melakukan pengamanan dan mencegah terjadinya laju pertumbuhan varian COVID-19 dengan menggelar Operasi Lilin 2021 yang dimulai 23 Desember 2021 hingga 2 Januari 2022.
Korlantas Polri sebagai institusi kepolisian yang bertanggung jawab terhadap keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran berlalu lintas. Menggelar pelatihan praoperasi dan bimbingan teknis bagi para personil pengamanan Nataru. Yang diharapkan dapat bertugas secara profesional serta proporsional. PRAOP ini merupakan langkah konsolidasi, penyamaan persepsi, dan cara-cara bertindak yang nanti diperlukan selama kegiatan operasi dilaksanakan di lapangan. Target yang diharapkan adalah kelancaran, ketertiban selama pelaksanaan kegiatan. Tentunya nanti kita akan sinergikan dengan kegiatan rutin yang sudah dilaksanakan, sehingga keberadaan personel kita bisa betul-betul bermanfaat dan ada langkah antisipatif yang kita ingin kerjakan nanti di sana. Sebanyak 1.845 pos pengamanan atau pospam, 695 pos pelayanan atau posyan, serta pengamat wilayah sebanyak 58.121 disiapkan di objek-objek vital seperti di gereja, terminal, pelabuhan, bandara, dan objek wisata. Selain di tempat tersebut, para personil Polri juga akan mengamankan di titik-titik rawan lainnya seperti pusat perbelanjaan sampai tempat pendistribusian bahan pokok. Pada operasi lilin 2021 ini, Polri akan meniadakan posko checkpoint. Sebagai gantinya, pihak kepolisian akan menyiapkan pos pelayanan kesehatan bagi masyarakat. Fasilitas kesehatan tersebut juga menyediakan gerai swab antigen dan vaksinasi bagi masyarakat yang belum sempat memenuhi syarat untuk berpergian jauh di masa pandemi. Mengingat peningkatan mobilitas tidak hanya di jalur darat, Kakor Lantas Polri bersama Menteri Perhubungan dan Menko PMK melakukan peninjauan langsung di Pelabuhan Merak Banten dan Pelabuhan Bakauheni Lampung. Korlantas Polri juga memiliki crowded address atau titik-titik keramaian untuk daerah Pelabuhan Merak dan Pelabuhan Bakauheni, sehingga akan memudahkan bagi anggota Korlantas Polri saat melakukan pengecekan. Sebanyak 40 unit kendaraan diturunkan Korlantas Polri dalam operasi lilin 2021. Puluhan kendaraan ini nantinya akan terbagi di jalur barat dan jalur selatan. Selain itu, skema lalu lintas seperti kontraflow dan skema one way juga dilakukan apabila terjadi kemacetan panjang, dan penggunaan etle mobile atau in-car difungsikan untuk mengawasi perilaku para pengendara. Apabila nanti masyarakat masih terpaksa harus pulang kampung, kita akan kawal, kita akan siapkan skema-skema lalu lintas untuk memperlancar kegiatan masyarakat tersebut. Pemudik yang menggunakan kendaraan darat ini tetap memperhatikan peraturan dan rambu-rambu lalu lintas yang berlaku, sehingga masyarakat bisa lancar, aman, nyaman sampai ke tempat tujuan, dan kembali ke Jakarta juga lancar, nyaman, dan sehat. Dengan adanya kolaborasi dari seluruh pihak, pengendalian Nataru 2021 ini bukan saja pekerjaan pemerintah dan instansi terkait, melainkan kesadaran dari masyarakat untuk tetap disiplin dengan mengikuti aturan dan kesehatan agar Indonesia terbebas dari wabah pandemi COVID-19 serta menjaga keselamatan bangsa. Baik pemirsa, berita tadi sekaligus menutup perjumpaan kita kali ini. Selalu simak informasi aktual dan informatif dari redaksi NTMC Channel Korlantas Polri yang kami himpun untuk Anda. Tetap patuhi protokol kesehatan demi mencegah gelombang ketiga COVID-19 di Indonesia. Saya Bribtu Rizka pamit undur diri, stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan untuk kemanusiaan, Indonesia tertib, dan salam presisi.